Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dalal Islam aqidah wa ja'al Qur'ana imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wal alamin rahmah wa ja'al Indonesia daulatan mustaqillatan bi Pancasila falsafah bi undang-undang dasar asasah wa bisa panggilan Maroke wa Banten Frofron Nabi gelombang tsunami wa bi reformasi Insinyur Haji Prabowo Subianto ala baldatun thayyibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Elsa Muhammad Izulhaq, kelas KPI 5D dengan NIM 12340200138. Pada kesempatan kali ini, yang pertama puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam marilah kita sama-sama curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu kisah Nabi kisah Nabi yang menceritakan tentang cintanya Nabi besar Muhammad SAW terhadap umatnya. Ini bagian daripada tugas UAS mata kuliah teknik khitobah yang didoseni oleh Al-Ustadz Aang Ridwan. Dalam sebuah hadis salah satu sahabat menceritakan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, apakah kalian tahu golongan orang-orang yang mulia? Apakah kalian tahu golongan orang-orang yang soleh?" Salah satu sahabat mengangkat tangan, "Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud orang yang mulia, yang kau maksud orang yang soleh adalah mereka para malaikat Allah ya Rasulullah?" Rasulullah langsung menjawab, "Bagaimana mungkin, hei para sahabatku, para malaikat Allah tidak mulia, sedangkan mereka berada di sisi Allah. Ada lagi yang mulia, bukan itu yang aku maksud mulia." Seketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Aya deui, ada lagi yang mulia?" Para sahabat ketika itu mengangkat tangan kembali, "Ya Rasulullah, apakah kalau bukan malaikat, apakah yang kau maksud mulia? Mereka adalah utusan Allah ya Rasulullah." Rasulullah berkata kembali, "Hei para sahabatku, bagaimana mungkin mereka para utusan Allah tidak mulia, sedangkan mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Piraku wae teu mulia cenah. Tapi aya deui nu mulia, ada lagi yang mulia," kata Nabi. Seketika para sahabat terdiam. Salah satu para sahabat ada yang berkatanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jikalau para utusan Allah sudah mulia, terus ada lagi yang mulia, apakah kami ya Rasulullah yang kau anggap mulia?" Kata sahabat. Rasulullah bertanya kembali, "Hei para sahabatku, bagaimana mungkin kalian tidak mulia, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian dan kalian beriman kepada aku?" "Piraku we cenah, hei para sahabat, kalian tidak mulia sedangkan kaula aya di tengah-tengah aranjeun jeung aranjeun milu ka kaula, piraku teu mulia. Tapi ada lagi yang mulia, bukan itu yang aku maksud yang mulia." Yesus. Seketika para sahabat terdiam, siapa lagi yang mulia, siapa lagi? Terdiam para sahabat ketika itu. Salah satu sahabat ketika itu mengangkat tangan, "Kami sudah tidak tahu ya Rasulullah." Rasulullah menundukkan kepala saat itu. Bertunduk Rasulullah. Dari kedua kelopak mata beliau mengeluarkan air mata. Rasulullah menangis ketika itu. Bahkan diceritakan air matanya hingga sampai ke janggut-janggutnya. Air matanya menetes ketika itu. Selang kemudian Rasulullah berkata kembali, "Hei para sahabatku, wahai para sahabat, yang aku maksud mulia bukan mereka, yang pasti mulia yaitu malaikat Allah, Rasul Allah, sahabat
aku, kata Rasulullah. Tapi yang aku maksud mulia adalah mereka yang nanti adanya di akhir zaman. Mereka yang tidak pernah memandang langsung wajahku. Mereka yang tidak pernah mendengar langsung kata-kataku. Tetapi mereka beriman kepada aku. Itulah mereka yang aku maksud mulia. Jadi hadirin, ketika itu Rasulullah memuliakan kita umat akhir zaman yang tidak pernah melihat Rasul, tidak pernah mendengar langsung kata-kata Rasul, tapi kita yakin dan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang Rasulullah anggap mulia. Bahkan dalam hadis lain kata Rasulullah, tuba liman yarani wa amana bi, tuba thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Tuba liman yarani, dia beruntunglah bagi dia yang melihatku, wa amana bi, dan dia beriman kepadaku. Wa tuba thumma tuba thumma tuba thumma tuba, sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan bagi siapa? Liman lam yarani, bagi dia yang tidak pernah mendengar langsung kata-kata, tidak pernah melihatku, wa amanabi, tapi dia beriman kepada aku. Siapa dia? Dia adalah kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian siapa? Rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian manusia, ajijun alaihi ma anittum, sungguh berat penderitaan yang dialami, sungguh berat kesusahan yang dialami. Sebelum engkau menderita, kata Allah, dia lebih dahulu menderita. Sebelum engkau menangis, dia lebih dahulu menangis. Ajizun alaihi ma anittum harisun alaikum, dia menjaga kalian, menjaga akidah kalian, menjaga sholat kalian, menjaga syariat kalian. Supaya apa? Supaya kalian tidak tersesat, supaya kalian selalu berada dalam jalannya Allah. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang yang beriman beliau cinta, kepada orang yang yakin kepada Allah dan yakin kepada Rasulullah beliau sayang, beliau mencintaimu, kata Allah, sebelum engkau mencintainya. Beliau merindukanmu, kata Allah, sebelum engkau merindukannya. Luar biasa ibadallah. Itulah salah satu gambaran bahwa Rasulullah sangat mencintai kita sebagai umat akhir zaman. Maka jangan pernah sia-siakan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kita mencintai Rasulullah bukan dengan kita memberi kepada Rasulullah, tapi bukti mencintai kita Rasulullah, kita mencintai Rasulullah adalah senantiasa bersolawat kepadanya dan senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkannya, disunnahkannya, dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Maka cintai Allah dengan meneladani akhlak Rasulullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang memang tidak berkenan. Cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk Al-Fakir pribadi. Diri saya ini karena bagian daripada renungan untuk pribadi saya sendiri. Umumnya mungkin yang mendengarkan mudah-mudahan menjadi manfaat dan wasilah serta refleksi diri untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.